Hai teman-teman semua, welcome back to my channel, tentunya di channel Anoma Kappa. Dan hari ini kita udah kedatangan salah satu perempuan inspiratif yang pastinya kalian semua juga udah kenal. Kalau belum kenal, nanti kita akan kenalan. Dan langsung saja, ini adalah Profesor Dr. Insinyur Sari Bahagiarti K. Kusumayuda MSc. Biasanya disingkat K ya Ibu ya. Dan beliau ini lebih akrab disapa Ibu Sari, dan beliau ini adalah salah satu dosen di UPN Veteran Yogyakarta dan pernah menjabat sebagai rektor UPN pada periode 2013 sampai 2018. Pastinya prestasi yang lain yang sangat menginspirasi kita hari ini adalah beliau ini adalah salah satu-satunya ya perempuan Indonesia pertama yang meraih profesor ya di bidang hidrogeologi. Kemudian selama menjadi rektor juga banyak sekali hal-hal yang sudah dicapai ya. Mungkin yang bisa saya pribadi ingat itu adalah membawa UPN Veteran Yogyakarta dari perguruan tinggi swasta ke perguruan tinggi negeri. Tentunya memang dengan dukungan dan visi misi dari terdahulu, tapi seingat saya UPN itu negeri pada masa kepemimpinan Ibu Sari. Kemudian pernah dinobatkan sebagai rektor inspiratif, kemudian juga seingat saya juga banyak perkembangan yang terjadi di UPN ya, khususnya mungkin di bidang penelitian. Kalau nggak salah waktu itu UPN sampai dapat klasifikasi mandiri itu ya Bu ya? Iya, di bidang penelitian. Ya, di bidang penelitian. Dan masih banyak lagi sih kalau mau kita sebutin. Yang saya sendiri cukup membanggakan walaupun waktu itu saya sudah lulus dari UPN adalah menurut saya tidak mudah untuk menggeser perguruan tinggi swasta menjadi negeri. Pasti banyak banget faktor-faktor dan variabel yang diurus, dan itu pasti sangat menyita, sangat membutuhkan kepemimpinan yang luar biasa sih Ibu. Itu yang mungkin hari ini akan kita bagikan. Seperti itu Ibu. Paling saya tanya dulu Ibu Sari, apa kabar? Baik Mbak Ana, alhamdulillah sehat. Nggak pernah dalam kondisi pandemi seperti ini, mudah-mudahan kita semua sehat ya. Iya, amin, amin Ibu. Tapi kok Ibu kayak nggak pernah berubah ya dari zaman apa saya iya? kuliah. Apa iya? Tambah usia dong Mbak. Tambah Rambutnya usia tambah banyak yang putih. Tambah usia pasti Bu, tapi kok kayaknya sama gitu ya. Alhamdulillah. Kalau 2018 juga ngelihat Ibu juga kayaknya sama sampai sekarang. Paling rambutnya aja yang putih. Iya, alhamdulillah lah. Iya, mungkin teman-teman yang nonton video ini udah nggak sabar lagi Bu. Paling saya mau langsung ke sesi pertanyaannya saja Bu. Boleh ya Ibu ya? Iya, silakan Mbak Ana. Ya Ibu, sebagai seorang perempuan pada masa itu ya, pada zaman saya menyatakan, saya melihat Ibu ini adalah orang yang sukses di bidang akademisi ya Bu ya. Jadi pada zaman itu di mana yang kuliah jurusan geologi juga masih perempuan itu masih sedikit sekali, terus Ibu bisa meraih akademik yang cukup bagus, kuliah di Bangkok, terus lulus juga dari S3 ITB. Setelah itu karir Ibu di bidang dekan juga langsung berjalan, terus sampai ke rektor, dan akhirnya 2013 kalau nggak salah ya Bu ya, Ibu menjadi rektor UPN. Saya melihat ini salah satu prestasi bagi perempuan ya Ibu ya. Bagaimana Ibu ngelihat pencapaian pada saat itu Ibu? Apa yang membuat Ibu sampai pada pencapaian itu? Sejarah prosesnya mungkin bisa diceritain singkat Bu. Baik. Singkat apa panjang, Mbak? Boleh. Tapi cuma saya harus bercerita sejak mulai saya masuk kuliah di UPN ya. Yang kata Mbak Ana waktu itu, pada zaman itu, mahasiswa perempuan yang belajar di jurusan atau program studi teknik geologi adalah sangat langka. Ya. Angkatan-angkatan sebelum saya, jumlah mahasiswanya yang perempuan itu paling-paling 2 orang, Mbak, dalam satu angkatan. Tetapi ketika saya masuk waktu itu, ternyata ada 10 orang seangkatan. Dari sekitar 120 mahasiswa, ada 10 mahasiswa perempuan. Nah, ini merupakan surprise waktu itu. Di antara jurusan-jurusan yang langka perempuan, ternyata jurusan teknik geologi UPN Veteran Yogyakarta ini pertama kalinya memiliki jumlah mahasiswi sebanyak 10 orang. Namun ternyata
Tidak sampai selesai semua, Mbak Ana. Yang sampai sarjana paling-paling sekitar 50% saja di antara 10 orang itu. Ada yang berguguran, kemudian mungkin tidak tahan ya dengan lingkungan geologi yang semuanya cowok dan lingkungan lapangan yang cukup keras begitu ya. Banyak yang pindah ke fakultas hukum lah, ke ekonomi, ke ilmu-ilmu sosial dan sebagainya. Saya termasuk yang bertahan sampai selesai lulus sarjana waktu itu tahun 1981. Kemudian saya lanjutkan menikah terlebih dahulu. Setelah menikah, saya dikaruniai anak, 2 orang anak, baru saya memutuskan untuk bekerja. Waktu itu tahun 84, saya melamar ke UPN, diterima sebagai dosen. Selanjutnya tahun 1991, saya melanjutkan studi S2 di Asian Institute of Technology di Bangkok, Thailand. Dan selesai pada tahun 1993. 20 bulan waktu itu. Jadi tidak ada 2 tahun. Dan alhamdulillah pada tahun 1996 saya studi lanjut lagi mengambil S3 di ITB dan lulus pada tahun 2000. Alhamdulillah dengan predikat yang cukup menyenangkan yaitu cum laude. Ya. Itu cerita tentang pendidikan, Mbak. Gimana? Apakah perlu lanjut dengan pekerjaan atau gimana nih, Mbak Ana? Lanjut, Bu. Lanjut ya. Iya, setelah saya bekerja sebagai dosen, kemudian melanjutkan studi. Setelah saya lulus S2, kemudian dipercaya oleh pimpinan universitas sebagai sekretaris jurusan waktu itu. Iya. Sekretaris jurusan Teknik Geologi. Menjadi sekretaris jurusan, kemudian saya lanjut S3, kembali dari S3, saya dipercaya sebagai ketua lembaga penelitian UPN Veteran Yogyakarta. Waktu itu tahun 2001. Iya, 2001. Saya lulus tahun 2000 kan, S3, dan 2001 saya dipercaya sebagai ketua lembaga penelitian. Tahun 2003, lembaga penelitian dan lembaga pengabdian kepada masyarakat itu merger. Tadinya ada lembaga penelitian sendiri, lembaga pengabdian kepada masyarakat ada sendiri, masing-masing dengan ketuanya. Tetapi pada tahun 2003 mungkin ada penyederhanaan struktur organisasi, kedua lembaga ini disatukan. Dan kebetulan waktu itu saya yang dipercaya menjadi ketua, sehingga menjadi ketua lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Waktu itu sampai tahun 2005. Setelah itu ada pemilihan dekan FTM tahun 2005 ya, tahun 2005. Kebetulan saya ya ikut berkompetisi, bersaing dengan rekan-rekan yang semuanya kebetulan ya cowok semuanya. Iya. Dan diberi amanah, ternyata saya yang terpilih sebagai dekan FTM waktu itu tahun 2005 selama 4 tahun sampai 2009. Ya. Kemudian lanjut pada tahun 2009 saya diminta oleh rektor waktu itu untuk mendampingi beliau sebagai wakil rektor bidang akademik dan kemahasiswaan. Warek 2 ya. Anda bisa bayangkan wakil rektor bidang akademik dan kemahasiswaan ini terutama ya begitu banyak sekali beban pekerjaannya yang menurut saya ya gampang-gampang susah dalam pengelolaannya. Tetapi disitulah seninya di situ ya, mengelola akademik, di sisi lain juga mengelola urusan kemahasiswaan. Kemudian sampai 2013, waktu itu ada pemilihan rektor, saya juga diminta, didorong, disupport oleh beberapa teman
ayo maju sajalah daripada UPN nanti jatuh ke tangan yang bukan dari UPN begitu Mbak. Waktu itu kan UPN masih swasta ya masih betul. Swasta di bawah yayasan YKPP, Yayasan Kejuangan Pendidikan dan Perumahan. Iya, yang di bawah YKPP. pembinaan Kementerian Pertahanan. Dan calonnya ada yang dari purnawirawan itu kan teman-teman khususnya yang dari lingkungan akademisi lebih suka kalau dipimpin oleh akademisi pula yang berasal dari UPN daripada dipimpin oleh rektor yang berasal dari luar yang tidak tahu menahu tentang isi seluk-beluk UPN. Akhirnya waktu itu ya saya yang terpilih menjadi rektor sampai pada tahun 2018. Namun pada saat itu ada peristiwa sejarah yang cukup penting dalam perjalanan UPN, yaitu perubahan status pimpinan dari swasta menjadi dan kebetulan saya yang waktu itu sebagai sebagai driver, sebagai nahkoda kapal yang namanya UPN Veteran Yogyakarta ini, sehingga saya alhamdulillah dipercaya mengantarkan UPN, membawa UPN dari status swasta ke status negeri. Waktu itu di bawah Kementerian Pendidikan Nasional yang kemudian berubah nama menjadi Kementerian Pendidikan dan Ristek ya, Ristek Dikti. Ristek Dikti. Dan Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Gitu Mbak Ana. Iya Ibu. Tapi tentu saja di dalamnya banyak lika-liku yang menarik ya kadang-kadang. Ada nyebelinnya juga, nyebelin tapi kadang-kadang menyenangkan. Gitu Mbak Ana. Iya Ibu. Saya pribadi sih masih kayak terngiang di benak karena masuk kuliah 2008, waktu itu Ibu dekan, kemudian 2009 Ibu udah ke rektor waktu itu. Iya. Sampai pas saya lulus 2012 ya, 2012 akhir, 2013 awal tuh Ibu rektor. Iya. Dan yang saya ingat sih susah ketemu Bu Sari. Soalnya Ibu ya waktu itu sibuk kan. Ada transisi dari fakultas ke rektor kalau nggak salah. Iya. Ya itu sempat menjadi perbincangan juga sih kita di mahasiswa waktu itu sih Bu. Saya sering di demo loh Mbak Ana. Waktu saya menjadi dekan, kemudian wakil rektor 1 ya bidang akademik dan kemahasiswaan, termasuk sampai ke setelah menjadi rektor saya sering di demo. Tapi saya pikir ya inilah dinamika sebagai pimpinan suatu lembaga. Tapi ya kita nikmati aja, kita hayati saja, kita jalani saja. Di demo mahasiswa sering ya, sejak saya jadi dekan. Itu kan teman-temanmu dari tambang minyak beling-beling ya, tapi ya sudah nggak apa-apa, namanya anak-anak ya. Dan saya jadi WR1, Warek 1 juga anak BEM itu pada demo. Menuntut apalah, penurunan UKT dan sebagainya macam-macam. Kemudian setelah jadi rektor juga didemo oleh pegawai juga, ya sudah nggak apa-apa. Kurang ini sih saya kurang ngikutin karena waktu itu kan awal-awal baru masuk dan memang fokus ke kuliah waktu itu sih Ibu. Iya. Cuman memang ngikutin sih Ibu karena waktu itu Ibu juga ngajarin kita kan hidrogeologi, jadi tapi Ibu susah untuk ditemuin. Ternyata ya memang dikasih tahu juga sama yang lain kalau ini ada transisi seperti itu dan akhirnya Pak Puji yang banyak ngajarin kita kayak gitu-gitu sih. Ingat sih Bu masa-masa itu. Luar biasa. Jadi oke Bu, terima kasih. Ada beberapa ini Mbak, mungkin yang perlu saya sampaikan juga beberapa dinamika yang saya alami setelah saya menjabat sebagai rektor khususnya ya. Mbak Ana bisa bayangkan perpindahan dari PTS, perguruan tinggi swasta ke perguruan tinggi negeri. Kan ibaratnya seperti orang
pindahan rumah, Mbak. Iya, benar, Bu. Padahal rumah kita itu sudah gede, banyak perabotnya, barang-barangnya banyak, jumlah keluarganya juga banyak. Kita harus berpindah dari satu rumah yang namanya PTS ke rumah berikutnya yang namanya PTN. Maka ketika kita pindahan itu kan kita harus menata ulang. Barang-barang diletakkan, ini tempatnya di mana, ini di kamar mana, ini di ruang mana, dan sebagainya. Barang-barang yang berantakan itu ketika kita baru pindah dari PTS ke PTN harus saya tata. Disitulah yang menguras energi dan pikiran yang cukup besar ya di situ. Tetapi alhamdulillah sedikit demi sedikit bisa tertata dan kemudian bisa menjadi lebih rapi, yang akhirnya mudah-mudahan bisa diteruskan oleh penerus saya, pimpinan UPN yang sekarang, untuk kemudian dibangun lebih besar lagi, lebih maju lagi, untuk lebih berjaya lagi. Begitu ya, Mbak Ana. Nah, ketika dalam kondisi berantakan tersebut, berantakan ini dalam bidang keuangan, dalam bidang kemahasiswaan. Untung akademik tidak berantakan. Karena akademik dari dulu memang tersistem. Kita selalu ikut ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kita ikut itu terus sehingga tidak berantakan. Tetapi yang saya katakan berantakan, Mbak Ana, adalah bidang keuangan. Harus menata sistem yang berbeda kan? Sistem yayasan ke sistem negara, keuangan negara, ikut Kementerian Keuangan. Berbeda sekali. Berantakan. Kemudian kepegawaian. Dari slot yang dulunya pegawai swasta dipindah menjadi kepegawaian negara. Di mana waktu itu status kepegawaian UPN ada dua macam, Mbak. Ada yang PNS, ada yang pegawai yayasan. Nah, ini yang itu tadi yang saya katakan dalam tanda kutip berantakan, saya harus menatanya. Kemudian kemahasiswaan juga begitu. Jadi rumah mahasiswa swasta harus saya pindah masukkan ke sistem PTN. Nah, di situ akibatnya apa? Peringkat UPN, peringkat nasional UPN sebagai perguruan tinggi nasional menurut versi Kementerian Pendidikan Tinggi dan Ristek itu anjlok. Pada masa transisi itu ya? Pada masa transisi itu menjadi peringkat, Mbak Ana bisa bayangkan, 1080. Nah, itu peringkatnya perguruan tinggi ecek-ecek yang sudah hampir dilikuidasi itu sama kelasnya. Dan tidak selesai sampai di situ. Hujatan datang dari mana-mana ke saya yang menyuruh saya turunlah, mundurlah, dan sebagainya. Ya, itu saya nikmati saja, saya jalani saja. Mereka kan nggak ngerti apa sebenarnya yang terjadi ya. Bahwa ini pindahan, berantakan. Harus ditata, menata itu kan harus satu persatu, dilihat ini tempat yang benar di mana, dan sebagainya. Dan nggak bisa langsung ada hasil. Alhamdulillah ya sedikit demi sedikit, kemudian bisa tertata kembali, dan sedikit demi sedikit status kelembagaan, posisi kelembagaan meningkat kembali. Misalnya peringkat UPN menjadi di bawah 100 lah. Sudah masuk ke 100 besar. Mungkin sampai sekarang 100 besar. Kemudian UPN juga dari bidang penelitian itu beralih statusnya, naik peringkatnya dari perguruan tinggi utama menjadi perguruan tinggi klaster mandiri. Artinya kita dipercaya untuk mengelola, menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara mandiri. Di samping itu, kemudian UPN menjadi peringkat 1 sebagai perguruan tinggi bela negara, Universitas Bela Negara. Itu tahun 2018 kalau nggak salah. Ada lagi peringkat yang cukup menarik juga adalah
30 besar di bidang UI Green Metric. Jadi UI, Universitas Indonesia, ini menyelenggarakan pemeringkatan perguruan tinggi sedunia di bidang lingkungan, green ya. Lingkungan kampus yang hijau, yang ramah lingkungan, yang pokoknya yang tentang lingkungan lah, yang berbasis kepada kelestarian lingkungan. Nah, di tingkat nasional, waktu itu UPN meraih peringkat ke-29, jadi 30 besar. Tetapi setelah itu sepertinya turun lagi, nggak tahu, karena yang mengelola mungkin berbeda, cara pandangnya tentang lingkungan juga agak berbeda barangkali ya, jadi agak mengalami penurunan. Tetapi masih di dalam 50 besar peringkat UPN di dalam Green Metric. Yang lain yang perlu saya sampaikan adalah akreditasi institusi UPN. Ketika waktu itu saya menjabat, meskipun masih tetap B, tetapi tinggal 5 poin saja kita menjadi A waktu itu. Jadi dari B kurus sekali, 313 kalau nggak salah, kemudian nilai kita naik menjadi 361 atau 360 berapa. Di mana 5 poin lagi kita menjadi A. Nah, itu antara lain beberapa hal yang cukup membuat saya lega lah, artinya selama saya dipercaya memimpin UPN, ada hal-hal yang bisa saya lakukan, dan itu membawa UPN menjadi lebih baik dari sebelumnya. Begitu Mbak Ana. Iya, ini menarik ya Bu ya, dan saya sendiri sebagai orang yang pernah berkuliah di UPN atau alumni juga sebenarnya senang sekali mengucapkan terima kasih juga kepada Ibu, maupun di belakang Ibu pasti juga banyak pejuang-pejuang lain khusus untuk UPN dari PTS ke PTN ini. Bahkan kita sering bikin joke, Ibu, aduh ijazah kita bisa nggak ya diganti negeri? Itu biasanya. Oh, masih swasta ya? Iya, ijazah kita kan masih swasta, padahal cuma beda berapa bulan loh, Bu. Kayaknya ada beda hampir setahun sih, cuman kan sering dibikin joke seperti itu. Saya lagi menarik ke poin Ibu yang pertama tentang perjalanan karir Ibu, kuliah S1 di geologi, S2 di Bangkok sampai ke lulus S3 dengan cum laude, bahkan sampai jadi rektor UPN. Apakah Ibu ini sudah merupakan perencanaan Ibu? Maksudnya waktu Ibu belum kuliah, apakah Ibu sudah punya cita-cita nanti akan jadi rektor, nanti akan lulus S3, saya mau ambil geologi, itu udah di-planningkan, ataukah pas berjalan baru Ibu melihat ada peluang-peluang seperti itu? Iya, tidak Mbak, tidak sama sekali direncanakan. Cita-cita saya kan sederhana, karena saya dibesarkan di lingkungan keluarga yang sederhana ya. Maka saya bisa lulus S1 saja, ini suatu hal yang luar biasa bagi keluarga saya. Yang keluarga sederhana, saya dari Tegal ya. Saya lulus S1, ini merupakan anugerah yang harus disyukuri, dan waktu itu pikiran saya hanya kuliah di geologi, bisa bekerja di perusahaan minyak, kemudian dapat gaji banyak, saya bisa membantu keluarga, itu saja sederhana. Tetapi pada perjalanannya, ketika saya ambil skripsi, saya bertemu dengan Profesor M.T. Zen. Yang hidrogeologi. Profesor Zen itu bilang, nggak usah mikirin minyak lah, sudah banyak yang mikirin minyak, kamu pikir air saja. Di masa depan orang akan kesulitan air bersih akan semakin langka, dan kita butuh orang-orang yang ahli di bidang itu. Kamu belajar hidrogeologi. Itu yang mengarahkan saya adalah Profesor M.T. Zen. Sejak saya skripsi, ya sudah saya ikut saja, namanya orang tua ya. Nanti kamu saya bimbing. Oke, saya ikut Profesor Zen. Saya ambil skripsi di daerah Banjarnegara, mengambil topik tentang geologi dan hidrogeologi di daerah Karangkobar dan sekitarnya, dibimbing oleh Profesor Zen.
Akhirnya saya lulus, dan kemudian ketika saya ambil S2, masih juga berkat bimbingan, dorongan, dan rekomendasi dari Profesor Sen. Beliaulah yang mengarahkan saya, kamu ke AIT, ke Bangkok. Di sana engineering-nya bagus, engineering geologinya bagus. Kamu tetap ambil hidrogeologi. Saya ikut beliau. Ya mengalir saja waktu itu, ya saya nggak begitu tahu hidrogeologi itu apa, taunya ya geologi untuk kerja di perusahaan minyak gajinya banyak gitu ya Mbak ya. Iya. Apa yang terjadi? Saya ambil S2 di Thailand, saya lulus, tesis saya juga tentang hidrogeologi di lereng selatan Gunung Merapi, dan akhirnya saya lanjutkan lagi ketika saya ambil S3 di ITB, saya masih menekuni hidrogeologi, dan kali ini saya ambil spesifik khusus di daerah Kars, Gunung Sewu. Itu pun berkat lagi-lagi bimbingan Profesor Sen, dan beliau juga promotor saya waktu itu. Saya gunakan metodologi yang relatif belum banyak digunakan orang, yaitu analisis geometri fraktal untuk mengkuantifikasi sistem hidrogeologi di daerah Kars, Gunung Sewu. Begitu Mbak, cerita tentang. Berarti S2-nya itu beasiswa atau bagaimana Bu? Beasiswa Mbak Ana. Beasiswa dari Kanada, dari SIDA. SIDA itu Canadian agensi SIDA, pokoknya dari Kanada lah. Lembaga yang menyediakan beasiswa untuk pendidikan. Baru tahu nih. Ya. Kalau yang S3-nya beasiswa UPN. Oh ya, yang di ITB ya. ITB. Dalam proses tadi Bu ya, dari S2 ke S3, kendala yang paling besar itu apa Ibu sampai jadi rektor? Karena kan Ibu kan perempuan ya. Apalagi waktu itu Ibu udah menikah ya. Iya. Baru lanjutin. Saya patut bersyukur karena keluarga mendukung. Keluarga tidak ada yang gondeli. Kalau bahasa Jawa gondeli itu apa ya? Apa Mbak? Bahasa Indonesia yang gondeli kayak menuntut gitu ya Bu ya? Kayak megangin gitulah. Saya mau pergi dipegangin kakinya atau bajunya atau apa gitulah, dipegangin gitu, namanya gondeli. Jadi kita tidak bisa bergerak dengan leluasa. Bersyukur anak-anak tidak masalah, suami juga mendukung, sehingga meskipun saya sering pergi meninggalkan keluarga, mereka tidak masalah, dan mereka dengan penuh pengertian mengizinkan saya untuk berkarir di luar dan berbagi dengan itu ya, jadi berbagi waktu antara keluarga domestik dengan di luar begitu. Kemudian kendala berikutnya yang saya hadapi justru di lingkungan luar, itu ada pihak-pihak yang tidak sensitif gender, apa ya Mbak ya, yang genderis lah gitulah. Katanya kalau perempuan nggak boleh mimpin katanya. Di agama kan nggak boleh perempuan mimpin gitu. Ada Mbak, tapi ya saya ya biarkan sajalah, terserah. Nah itu salah satu kendala yang saya hadapi, tetapi yang demikian ternyata tidak banyak. Yang lebih banyak adalah mereka-mereka, kolega-kolega, teman-teman, sahabat-sahabat yang mendukung, yang memberi support, setidaknya merestui apa yang saya lakukan, sehingga saya bisa mencapai sampai dengan posisi yang cukup tinggi lah ya di lingkungan sebuah perguruan tinggi. Rektor itu kan posisi puncak. Begitu Mbak. Itulah yang tadi di awal saya juga bilang Bu, pada masa itu sih, bahkan sekarang pun masih ada sih Bu ya, walaupun nggak banyak, orang masih gender ya, perempuan nggak boleh memimpin, dan itulah yang saya pribadi juga waktu kuliah terinspirasi sekali oleh Ibu Sari gitu kan.
Sehingga saya pernah bertanya di dalam pikiran saya kayak gitu kan, bagaimana ibu membagi waktu? Tadi ibu udah sebutin sih keluarga mendukung gitu, tapi saya pengen tahu lebih dalam nih Bu, khususnya pada saat ibu jadi rektor ya, apalagi pada saat transisi PTS ke PTN dan itu banyak sekali pasti hal-hal yang harus dirubah. Itu kan pasti menguras waktu nggak? Bukan cuma jam di kampus saja, pasti jam-jam pribadi ibu juga pasti bukan terganggu ya, tapi terpakai semua gitu. Bagaimana ibu membagi waktu antara di rumah tangga domestik tadi dan bagaimana bisa mempertahankan kinerja ibu sebagai seorang figur gitu di UPN khususnya. Iya, intinya kita harus konsisten dan konsekuen saya kira ya. Dan kemudian kalau bekerja itu dengan penuh totalitas dan harus senang dengan pekerjaan itu. Kadang-kadang saya memang mengkorup waktu yang seharusnya saya berikan kepada keluarga, tapi sedikit saya kurangi, saya berikan kepada urusan lembaga. Tetapi saya juga berusaha ketika saya bisa berinteraksi dengan keluarga, maka saya harus full. Artinya kualitas interaksi saya dengan keluarga harus sebaik mungkin, semaksimal mungkin. Karena saya menyadari bahwa secara kuantitas, waktu yang seharusnya saya berikan kepada keluarga ini agak terkurangi dan saya alihkan untuk lembaga atau untuk karir, untuk masyarakat dan sebagainya. Begitu Mbak Ana. Jadi menurut saya intinya kita konsisten, konsekuen, total, dan senang dengan apa yang kita lakukan. Total senang. Oke, Bu. Iya. Oke. Baik, Ibu. Ada lagi nih, Bu. Iya, silakan. Tadi kita udah bahas di awal pada zamannya yang dimana tadi Ibu juga udah sedikit cerita geologi pada zaman itu sedikit. 2 orang, bahkan di zaman Ibu akhirnya 10, tapi cuma 50% sampai lulus. Nah sekarang, di zaman sekarang, di tahun saya pun sudah kelihatan ya, yang masuk ke jurusan geologi, teknik, pokoknya di FTM lah, itu udah banyak juga perempuan. Memang nggak 50-50 sih, tapi udah mulai banyak, apalagi sekarang ya, udah mulai banyak. Ibu ngelihatnya gimana? Apakah ini satu keberhasilan globalisasi, emansipasi wanita? Iya Mbak, saya melihat, saya senang aja. Saya jadi punya banyak teman. Artinya perempuan harus bisa, harus setara dengan laki-laki. Karena geologi itu bukan pekerjaan yang harus dilakukan oleh laki-laki. Perempuan pun bisa, ke lapangan perempuan bisa. Apalagi kalau pekerjaan-pekerjaan laboratorium geologi, itu perempuan sangat bisa. Apalagi pekerjaan yang terkait dengan geologi banyak yang membutuhkan ketelatenan, ketelitian. Konon perempuan katanya lebih telaten, lebih teliti daripada laki-laki. Menurut saya pribadi sih saya nggak percaya. Laki-laki yang telaten, yang teliti juga banyak. Saya kira sama saja, setara antara perempuan dengan laki-laki itu. Setara. Saya tidak mengatakan sama, tapi setara. Yang membedakan kan hanya perempuan itu bisa hamil, mengandung, menyusui. Kalau laki-laki tidak ya, perempuan menjalani menstruasi, kalau laki-laki tidak. Itu saja. Kalau yang lain-lain kan sama. Cara berpikir bisa sama. Pola tindak, pola pikir, kemudian jenis-jenis pekerjaan yang bisa dilaksanakan, saya kira semuanya sama saja. Begitu saya suka, saya senang kalau di geologi atau jurusan-jurusan program studi yang dulu dimonopoli oleh laki-laki. Nah, sekarang sudah banyak perempuannya. Termasuk sekarang jurusan mesin ya, Mbak. Oh ya. Banyak ya. Kehutanan sekarang sudah banyak. Jadi semakin setara lah antara laki-laki dan perempuan. Dan saya kira ini akan membahagiakan Kartini. Kalau beliau masih bisa ya. zaman. Benar, Bu. Benar.
saya cukup tersentuh dan memang benar sih yang Ibu bilang, yang membedakan perempuan sama laki-laki itu cuman perempuan bisa hamil dan bisa menyusui kan. Laki-laki enggak, kodratnya lah ibaratnya, tapi selebihnya sama sih. Sehingga itu juga sebenarnya menginspirasi dan memotivasi saya untuk bikin playlist ini, Bu. Bikin channel ini karena apapun bidang dia, mau edukasi dia sebagai seorang apapun profesi dia, tapi perempuan itu harus bisa gitu, nggak ada bedanya kayak gitu. Soalnya gini Bu, waktu saya kuliah ya, dan ini juga saya rasa sering banget dengar gitu ya, udah sih ngapain kuliah gitu kan, toh juga nanti perempuan kalian balik di dapur juga kok, ada sih yang bilang kayak begitu Ibu, dan itu cukup menjengkelkan sih. Oh iya Bu, lanjut aja ya Bu ke ada poin berikutnya ini lagi Bu. Apa? Pada saat Ibu menjabat sebagai rektor, banyak saya nggak tahu ya dari mana saya, tapi ada beberapa penghargaan yang diberikan ke Ibu ya. Salah satunya tuh kayak Ibu pernah masuk dalam perempuan yang masuk dalam 10 rektor inspiratif. Kalau nggak salah tuh dari majalah Men's Obsession. Terus ada beberapa lagi lah yang diberikan seperti itu. Nah, Ibu sendiri gimana tuh ngedengerin kayak gitu? Perasaan Ibu kayak gimana? Saya nggak menyangka aja, itu nggak tahu mereka menilainya dari mana, apakah dari publikasi-publikasi yang mereka ketahui atau apa, saya kurang tahu. Tapi suatu saat saya didatangi dari itu ya, dari Men Obsession itu, masalah itu saya didatangi, kemudian diminta untuk berbagi wawancara dan sebagainya. Ya saya oke saja. Ya saya tanya siapa lagi yang lain. Dia bilang ada rektor ITB. Wah ya ini saya jadi senang ya, saya disejajarkan dengan rektor ITB dan rektor yang lain kan ya, gimana nggak senang ya. Ya tentu saja saya kemudian. Soalnya setahu saya ya, mungkin ada yang terlewatkan, tapi pada masa Ibu itu rektor perempuan tuh kayaknya baru sedikit Ibu. Yang ada tuh kesini di 2018-19, nah itu baru tuh ada dari Unhas, terus dari ITB, yang dari Surabaya itu banyak, UI juga ada. Tapi setahu saya di tahun Ibu ya 2012-2013 itu entah mungkin ada, tapi kayaknya baru segelintir kali Ibu. Ketika saya menjabat rektor, sebenarnya sebelum saya itu ada rektor Universitas Sriwijaya di Palembang. Badia itu. Kemudian sebelum saya juga rektor UT, Profesor Tian, itu juga perempuan. Kemudian beberapa rektor ISI itu banyak yang perempuan loh Mbak Ana. ISI Jogja juga jauh sebelum saya. Profesor Hermin itu juga perempuan. Kemudian ISI Surakarta itu Prof. Ana. Kemudian beberapa rektor ISBI. ISBI itu Institut Seni dan Budaya. Kalau ISI kan hanya seni saja ya. Kalau ISBI itu pakai budaya. Itu juga ada yang perempuan. ISBI Bandung itu Prof. EN itu juga perempuan. Kalau yang universitas yang bersamaan dengan saya waktu itu, sebelum saya ada rektor Unsri, kemudian rektor Samratulangi, Manado ya. Ellen, kemudian Universitas Negeri Manado, itu juga perempuan. Kemudian Unhas, ya setelah itu Unhas. Kemudian UGM sendiri kan, setelah saya setahun 2 tahun menjadi rektor, kemudian rektor UGM juga Bu Dwi Korita Karnawati. Setelah itu banyak, sekarang ada rektor UPN Jakarta, kemudian rektor Universitas Udayana, dan banyak lagi yang lain, Pak. Tetapi universitas swasta banyak loh yang perempuan. Ada Wangsamanggala itu juga perempuan, Universitas PGRI itu juga perempuan, Gunadarma juga pernah perempuan, banyak. Udah Kartini udah mulai senang Bu. Banyak kok, banyak. Memang belum ada 10%. Ya betul. Iya belum ada. Universitas di Indonesia kan banyak ya. Tapi udah lumayan sih kayak yang Ibu sebutin tadi. Sekarang ITB, Unpad. Iya, ITB juga.
Yang masih muda itu yang dari ITB, Bu. Nah, lupa namanya. Iya, ITB, Bu. Reni. Iya, Kalau benar. Rina. Rina apa Reni? Reni yang ITB. Oke. Kalau Rina, Unpad. Iya. Iya, pokoknya yang di Bandung. Makanya tadi saya bilang Ibu, almarhum Ibu Kartini udah mulai senang. Iya, bersyukur beliau ya, almarhumah. Iya, Bu. Perjuangannya membuahkan hasil. Iya. Jadi Bu, pertanyaan lain Bu. Tadi udah banyak ya kita bahas tentang Ibu Sari. Begini, menurut saya kan Ibu sangat sukses di bidang akademisi lah ya. Apa kiat-kiat sukses Ibu dalam karir Ibu? Mungkin ada apalah yang Ibu value, yang Ibu anut gitu kan? Mungkin bisa menjadi tips atau titipan pesan buat kami perempuan-perempuan di masa depan, apapun profesinya ya, mau akademisi, apapun itulah. Dari Ibu, kiat suksesnya seperti apa Ibu? Iya, kalau saya sih sederhana Mbak. Menyenangi pekerjaan kita. Itu. Jadi kalau kita senang, maka kita akan bisa mengerjakannya dengan sungguh-sungguh dan yang saya katakan total tadi. Kemudian kalau kita sudah bekerja dengan sungguh-sungguh dan total, akhirnya kita akan mencanangkan sebuah target ya. Pekerjaan saya harus bagus supaya saya mencapai ke target tertentu. Target itu bisa berupa nilai, bisa berupa posisi dan sebagainya. Katakanlah kalau sebagai akademisi, posisi tertinggi yang bisa diraih kan sebagai profesor. Nah, itu kalau kita kembali lagi mencintai, menyenangi semua yang kita lakukan, pekerjaan kita sebagai akademisi, maka saya kira target-target itu akan bisa kita capai dengan baik, dengan mengalir. Intinya itu, kata kuncinya menurut saya menyenangi apa yang kita lakukan. Intinya kerjakan apa yang kita senangi ya Bu ya. Oke, jadi kerjakan apa yang kita senangi. Bisa bolak-balik Mbak Ana, bagus sekali juga kerjakan apa yang kita senangi, tapi senangilah apa yang harus kita kerjakan. Nah itu jadi bolak-balik lah. Ya, kadang-kadang pekerjaan itu kan tidak harus apa yang kita senangi, karena tugas kita diberi tugas. Nah kita harus menyenanginya. Tuh, jadi beda. Ada dua hal yang berbeda. Senangi yang kita kerjakan atau kerjakan yang kita senangi. Dua-duanya ini harus dilakukan berbarengan. Oke. Senangi apa yang kita kerjakan. Oke. Dan kerjakan yang kita senangi, itu betul. Ya, benar. Oke, Bu. Ini teman-teman yang nonton tayangan ini semoga membantu ya poin dari Ibu Sari. Mbak Anas, ada satu hal yang ingin saya sampaikan sebelum saya lupa. Saya ingin meluruskan biar tuntas ya. Artinya informasi ini tidak keliru atau tidak setengah-setengah. Yaitu perubahan status kelembagaan dari PTS ke PTN. Tentu saja bukan karena saya. Iya, ya, betul. Harus dicatat. Tapi saya hanya dilalah waktu itu yang mengantarkan saja, mengantarkan perpindahan rumah. Tetapi perjuangan sebelum itu tentu saja telah dilaksanakan oleh pimpinan UPN sebelum saya. Saya tinggal melanjutkan dan kebetulan sayalah yang membawa perpindahan rumah ini. Iya. Itu ya Mbak Ana. Iya, itu ya benar harus di disclaimer seperti itu, benar Bu. Iya. Saya sendiri juga tahu jangan sih. Sampai orang Bu Sari ini mengaku-ngaku. Iya, karena itu tadi yang saya sempat bilang juga, dan saya juga ngikutin sih Bu, sebelum kepemimpinan Ibu tuh juga memang sudah dicanangkan UPN bakal sebelum saya masuk itu juga udah saya dengar gitu kan. Cuman yang namanya kepemimpinan kan dia mengembani sebelumnya terus melanjutkan seperti itu ya Bu ya. Iya. Dan pada saat Ibu tuh yang kalau saya pribadi pengen apresiasi itu Ibu dan tim ya, dalam hal ini bukan cuma Ibu Sari aja, tapi dan tim yang di belakang, karena yang kerjanya itu juga pasti luar biasa kan, banyak faktor yang dibutuhkan dan perjuangan ketika udah negeri
Nah, setelah itu tuh yang harus banyak PR-nya lagi ya Bu ya. Yang tadi Ibu udah bahas kepegawaian, keuangan. Aduh banyak banget itu kerja besar sih. Jadi semua manajemen, mahasiswa, semua akademisi lah di UPN itu kerjasama yang baik sih. Dan kebetulan pada saat itu Ibu menjabat, jadi ya memang itu jadi prioritas utama gitu ya Bu ya. Kalau kita bermain orkestra, saya itu kondekturnya, Mbak. Betul. Ya. Ada yang main biola, main gitar, main piano, semua bekerja dengan baik sesuai dengan tugasnya masing-masing. Saya tinggal mengatur saja. Iya. Begitu. Ini tentang Ibu sebagai dosen kita lah. Selama menjadi dosen Ibu di UPN, khususnya di Fakultas Teknik Teknologi Mineral, ini kan ada puluhan ribu mahasiswa yang pastinya udah Ibu urus ya. Ada yang secara langsung, yang dekat secara langsung, ataupun yang memang nggak secara langsung, karena kan banyak ya. Pasti sekarang dulu sampai sekarang di angkatan mereka ini banyak yang saya nggak tahu, tapi pasti udah ada yang sukses gitu ya. Nah sekarang kalau seandainya teman-teman yang sudah sukses atau dulu pernah Ibu bimbing menonton tayangan ini, Ibu mau sampaikan apa ke anak-anak didik Ibu? Ya saya senang, saya titip salam sukses untuk mereka. Mudah-mudahan mereka tidak melupakan saya dan ini suatu saat bisa bertemu untuk temu kangen. Saya kira itu. Ya. Sukses, saya mendukung kesuksesan mereka. Iya. Ketika bisa ketemu, ya akan menyenangkan tentu saja ya. Cuma apalagi kondisi pandemi saat ini tentu saja untuk bertemu secara luring itu sangat sulit. Tapi saya titip salam hangat saya kepada semua yang pernah menjadi murid saya, yang pernah mengambil mata kuliah saya, terlebih lagi yang pernah saya bimbing dalam skripsi atau dalam tesis. Tentu saja salam hangat untuk kalian semua. Iya, Bu. Sukses untuk kalian. Saya rasa teman-teman yang lain juga pasti merasakan hal yang sama ya, karena sebenarnya saya juga termasuk yang Ibu bimbing kan, yang skripsi saya juga pembimbingnya Ibu gitu. Jadi yang saya ingat ini adalah Ibu tuh poin banget gitu ketika memberikan masukan kepada skripsi kita, itu sangat poin dan sangat mendorong kita untuk bisa cepat selesai gitu Ibu. Itu yang selalu memorable banget gitu. Jadi saya kalau ketika apa-apa selalu ingat, oh iya Bu Sari kayak gitu. Itu sih Ibu paling. Dan mungkin Ibu masih ingat kita pernah ada satu pekerjaan yang Ibu masih ingat nggak, yang di Pandaan, terus kita ada ke Jawa Timur bersama teman-teman geologi. Itu memorable banget sih. Iya. Ada foto-fotonya. Iya kan, saya suka moto. Jadi anak-anak saya, bimbingan saya, kalau pas ada kesempatan ke lapangan bersama-sama, saya minta mereka jadi model saya foto aja. Saya suruh bergaya dengan bebas, dengan kuasa. Jangan malu-malu untuk bergaya kalau difoto. Karena saya juga sempat difoto sama Ibu Sari sih. Ada foto-fotonya. Masih ada tuh, saya simpan. Kalian lagi lompat itu di balik gunung. Ibu masih ingat ya? Iya, kemudian di Bromo, di mana itu. Iya. Ya kan, pada lompat-lompatan itu saya foto aja. Iya. Oke, jadi sekarang di UPN Ibu masih ngajar, masih aktif. Ibu belum pensiun kan? Belum, seharusnya umur berapa Ibu kalau untuk pensiun? 70 ya. Satu lagi Bu, mungkin ini terakhir ya Bu ya. Ibu melihat dan mengikuti juga perkembangan teknologi dan globalisasi sekarang sangat berasa ya, bahkan sekolah ataupun kuliah pun bahkan dijalankan secara online. Mungkin saya lebih spesifikkan ke disiplin ilmu geologi ataupun teknik lah ya. Di mana zaman dulu itu kan kita mengambil data ke lapangan itu masih manual gitu ya, maksudnya ya yang diajarin peta pun kita gambarnya manual kayak gitu-gitu kan, titik konturnya diplot manual. Kalau sekarang kan sudah sangat canggih ya Bu ya, sangat canggih, bahkan mau mengambil satu
gambaran topografi aja kita bisa menggunakan drone kayak gitu tanpa harus berjalan untuk memetakan singkapan-singkapan kayak gitu. Artinya ke depan ini akan banyak perubahan-perubahan. Ibu sendiri pengen berpesan apa ke khususnya adik-adik yang masih kuliah, mereka menyambut perubahan teknologi ini seperti apa? Dan apakah di UPN sendiri, mungkin ini kan saya nggak tahu ya Bu, update-nya seperti apa, di UPN sendiri menyambut perkembangan teknologi globalisasi ini seperti apa? Mungkin besok-besok kita nggak perlu pemetaan, pakai drone aja, kayak gitu-gitu tuh seperti apa Bu? Iya, kita tidak bisa mengingkari dan menghindari kemajuan teknologi. Yang harus kita lakukan adalah kita harus menyesuaikan diri, Mbak Ana. Kita memang akan terus masuk ke dalam kumparan teknologi yang semakin canggih, yang dikatakan sebagai teknologi digital, teknologi yang mengoperasikan big data ya, data-data yang dalam bentuk besar begitu, dan itu tidak bisa kita hindari. Namun ada beberapa disiplin ilmu yang tidak tergantikan oleh teknologi itu. Contohnya geologi, tidak bisa sepenuhnya kemudian digantikan dengan mesin, nggak boleh, nggak bisa. Misalnya untuk mengetahui ini jenis batuan apa, kita harus megang batu itu. Nggak bisa hanya foto, tidak bisa hanya dari remote sensing, dari drone saja. Kita harus benar-benar mendatangi. Jadi ya kita kawinkan saja, kita combine saja antara hal-hal yang harus dilakukan secara luring, secara fisik, secara bersentuhan dengan teknologi yang bisa mengoperasikan data atau teknologi berupa digital itu. Jadi kita combine, kita kawinkan. Kita tidak bisa menghindari dan kita tidak bisa mengingkari. Saya kira itu ya. Iya. Dan memang UPN juga kurikulumnya seperti itu Bu ya. Iya, sudah kita sesuaikan. Kita menyesuaikan diri. Ya. Oke. Kalau untuk sesi pertanyaan mungkin dari saya cukup sih Ibu. Semoga apa yang Ibu bagikan dan yang kita sharingkan hari ini bisa menginspirasi teman-teman yang lain juga. Namun sebelum kita selesai, saya pengen tanya juga Ibu, mungkin ada pesan Ibu buat saya mewakili teman-teman yang lain juga, atau saya pribadi juga boleh lah Bu, sebagai anak yang Ibu didik. Pesan saya, Mbak Ana kalau sudah tertarik ke bidang ini, ya lanjutkan dan senangi dan tekuni dan itu tadi, senangi apa yang kau lakukan. Oke. Walaupun bukan di bidang teknik, Bu. Nggak apa-apa. Oke, berarti ini direstui ya, Bu ya? Iya. Kalau itu menyenangkan, kenapa tidak? Udah, Bu, cukup ya? Mbak Ana, iya. Masih ada lagi ya? Kalau dari Ana sih cukup ya Ibu ya, ini sudah sangat poin-poinnya sudah cukup menginspirasi, dan tadi juga beberapa hal juga baru tahu ya sih saya sih, kayak Ibu baru kuliah itu beasiswa dan lain-lain, itu banyak hal yang baru tahu juga. Dan mungkin dari saya sih itu aja sih. Pribadi lainnya adalah saya juga ngucapin terima kasih Bu. Mungkin Ibu belum tahu satu hal, tapi ada hal yang mungkin saya perlu bilang juga. Waktu zaman mahasiswa saya nggak sempat bilang karena nggak pas lah kira-kira gitu ya. Pada zaman saya skripsi itu, saya berterima kasih banget nih ke Ibu Sari dan tentunya beberapa dosen yang lain, karena saya sudah terlibat di proyek yang di Jawa Timur itu Ibu, yang Aqua. Karena itu membuat saya akhirnya bisa mengerjakan skripsi saya secara tepat waktu. Karena memang target dari proyek itu sendiri, kemudian juga nggak keluar dana untuk laboratorium lah, apa segala macam. Sedangkan saya melihat bahkan dapat uang jajan ya. Banyak lagi Bu uang jajannya. Dan bukan itu saja, 10 hari atau 7 hari jalan-jalan bersama Ibu, Pak Puji, Pak Heri ya, dan teman-teman. Itu satu hal yang memang sampai sekarang dan sampai kapanpun nggak akan pernah bisa dilupain sih Ibu, karena
momennya pas banget, orang tua juga lagi drop, terus skripsi saya nggak keluar duit sama sekali, di mana which is saya lihat teman-teman saya harus bawa dosen ke Kalimantan lah, harus bawa dosen ke sini lah, itu kan perlu biaya, belum lagi biaya laboratorium dan lain-lain, itu sangat menyita. Dan bahkan skripsi saya pun tuh sering diingatin juga sama Pak Heri sama Bu Eni, bilang harus cepat selesai. Ini udah diminta nih, udah kayak gitu, karena kan untuk kepentingan project. Itu sangat memorable banget, dan itu yang bikin saya tuh selalu ingat banget ya, ingat Ibu Sari, Pak Heri, Ibu Eni, itu selalu nggak bisa dilupain kayak gitu. Kalian satu tim masih suka berkomunikasi nggak? 8 orang ya? Berapa? 10 ya? Jarang sih Bu, jarang. Masih berteman di media sosial, iya, tapi jarang karena mungkin udah punya kesibukan masing-masing. Yang dari TL berapa orang ya, Mbak? 2 aja, Ibu. Anna sama siapa? Satu lagi tuh Tony. Iya, satu lagi cowok ya. Itu sih Bu yang selalu saya ingat sih Bu. Jadi sampai sekarang kalau di Muslim itu namanya apa ya? Selalu teringat, dan itu selalu membuat selangkah lebih maju. Ini selalu saya ingat. Kan ketemu jodoh juga di situ ya, Mbak? Termasuk ketemu jodoh, bener banget Ibu. Makanya nggak bisa lupa, Mbak Ana. Iya, bener Bu. Salam ya, salam buat Masnya. Iya, itu Ibu. Di mana dia sekarang? Lagi di kantor Ibu. Oke, salam. Iya Bu, salam disampaikan Ibu. Itu mungkin hal kecil yang mungkin kebetulan melalui Ibu dan dosen-dosen yang lain, tapi menurut saya itu hal yang sangat besar sih. Itu aja sih Bu, paling saya selalu mendoakan supaya Ibu sehat-sehat selalu sekeluarga. Yang paling penting sehat sih Ibu, apalagi di kondisi kayak begini. Dan salam buat keluarga, salam buat Ayu. Amin. Iya, saya sampaikan. Ya, Ibu juga selamat, udah punya beberapa cucu. Iya, 4 Mbak. 4 ya. Dari Ayu juga. Terakhir dari Ayu. Oke. Anak Ayu umur berapa Bu? Mau 4 bulan, 3 menuju 4 bulan. Baru ya, oke. Oke Bu, salam buat Ayu dan suaminya. Salam juga dari Mas Gilang tadi sudah titip salam. Oke, terima kasih banyak Ibu. Nanti semoga kita bisa bertemu di Jogja ya Ibu ya. Amin, iya.